Halo, suaranya udah kedengeran belum ya? Makanya apa ya? Oh, portofolio banyak. Portofolio. Halo, udah terdengar suaranya? Udah Kak. Nih, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang udah ikut join live praktikum di pertemuan terakhir kita kali ini. Di live praktikum hari ini kita akan membahas topik 8, yaitu mengenai penginputan soal-soal transaksi kas dan bank ke dalam software Accurate. Sebentar saya share screen dulu. Share screen-nya sudah tampil belum? Sudah, Kak. Oke. Langsung saja kita masuk ke soal transaksinya. Untuk soal transaksi yang pertama, tanggal 30 Januari tahun 2020. Pembelian SGD sebesar 650 US dollar menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri SGD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp22.000. Dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Informasi nilai kurs sebesar 10.515. Nah, di sini ada perintah untuk memilih bank pengirim atas biaya administrasi yang dikenakan. Nah, untuk transaksi yang pertama tanggal 30 Januari tahun 2020 ini merupakan soal transaksi transfer bank. Nah, kita masuk ke accurate-nya. Langkah yang dilakukan itu masuk ke menu kas dan bank, kemudian pilih yang transfer bank. Jadi pilih yang transfer bank. Terima kasih sudah hadir ya. Yang memilih pagi ya. Karena capek. Terus sampai kembali Pak. Baik. Intinya tolong di mute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau udah di fitur transfer bank, lanjut kita ubah tanggalnya di tanggal soal yaitu tanggal 30 Januari tahun 2020. Nah, untuk dari kas atau banknya, ini pilih yang Mandiri IDR. Kemudian kita akan kirim ke kas atau banknya yaitu Mandiri SCB. Nah, untuk kursnya di soal yaitu sebesar 10.515. Lanjut, dikenakan biaya administrasi
sebesar 22.000 lebih. Nah, ini untuk hasil transfernya, ini 650. Nah, kita klik di sembarang tempat. Nah, di sini nanti akan muncul selisihnya sebesar 6 juta, minus 6.834.750. Nah, untuk hasil selisih ini kita masukkan ke nilai transfernya. Tidak usah menggunakan minus ya, jadi langsung saja 6.834.750. Kita klik lagi. Nah, kita ke tab biaya transfer. Nah, di sini ada biaya administrasinya, yaitu sebesar 22.000. Kita cari akunnya, yaitu biaya administrasi. Oh, maaf. Di sini berarti dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Jadi akunnya yaitu beban lain-lain. Dan kalian pasti akan Nah, untuk nilainya itu sebesar 20.000. Nah, sampai sini bisa diikuti atau masih ada yang ketinggalan? Kak, boleh diulang nggak? Dari mana? Ketinggalan. Kak, Itu transfer bank itu berarti PD-nya yang apa Kak? Di buku besar bukan Kak? Yang mana? Kalau transfer bank itu berarti buku apa Kak? Kas dan bank, terus pilih yang transfer bank. Terima kasih Kak. Oke. kamu nanya Kak, Iya. terus saya di kasnya bank, kas atau bank kan di bawah itu ada kas ini kos sama hasil transfer, kok di saya nggak ada dah. Gak ada ini. Iya nggak ada ya, kos sama hasil transfer nggak ada. Coba sebentar. Tapi sebelumnya udah ngikut ininya nggak? Mata uang asingnya. Coba ya. Gimana? Bawa perusahaan, terus pilih yang mata uang. Ya terus, Nah, klik icon list warna hijau, ada nggak Singapura dollar? coba. Eh, yang Singapura dolar ya, ada Iya, ini. coba sebentar. Kamu dari kelas apa? 1 EA19. Sebentar, kelas. NPM-nya berapa? Yang tadi kendala, NPM-nya berapa? Siapa tuh tadi? Halo. Kak, aku mau tanya Kak. Ya, boleh. Ini kan kas atau banknya aku yang kan tadi Bank Mandiri SGD ya Kak. Hmm. Kurs aku jadi 9.800 Kak. Itu diubah dari soalnya. Soalnya tadi kursnya Sorry. 10.515. Oh, berarti kursnya sama hasil transfernya ntar berubah juga Kak. Hasil transfernya, iya, hasil transfernya ini dari yang pembelian SGD-nya itu 650. Oh iya Kak, iya. Ya, Makasih Kak. oke. Ini tadi siapa yang kendala? Saya Kak, Berapa NPM-nya? 1022 3732.
Hmm. Hmm. Coba ini lagi, dicoba lagi. Kasnya dari kas atau banknya Bank Mandiri, IDR. Ya, Untuk kas coba ya. ke kas atau banknya itu Bank Mandiri SCB. Gimana? Dari kas ke banknya apa? Ini bentar, saya search dulu. Kak, maaf mau tanya. Mm-mm. Tadi itu akun perkiraannya apa, Kak? Sebentar sambil dibahas ya. Oke. Nih, dari kas atau banknya Bank Mandiri IDR. Nah, Iya, ke kas atau banknya Bank Mandiri SCB sudah Kak. udah muncul, Sudah Kak. udah bisa. Udah. Oke, lanjut ya. Kak, Kenapa? tadi bisa dari ulang nggak Kak? Tinggalan Ya, saya. maaf. Ini mau dari ulang ya. Kak, maaf mau nanya kalau yang udah selesai itu nanti diapain ya Kak terakhirnya? Disimpan. Disimpan. Ya, Oke Kak, terima kasih. oke. Ini tadi dari ulang ya, ke menu kas dan bank, terus pilih yang transfer bank. Nah, di sini diubah tanggalnya di tanggal 31 Januari tahun 2020. Nah, untuk dari kas atau banknya ini Bank Mandiri IDR, kemudian ke kas atau banknya Bank Mandiri SCB, kursnya sebesar 10.515. Nah, kemudian hasil transfernya ini 650. Nanti dipencet aja di sembarang tempat. Nah, nanti akan tampil nilai selisihnya. Nah, nanti nilai selisihnya ini dimasukkan ke nilai transfernya. Nah, kalau udah, klik tab biaya transfer. Nah, di sini kita masukkan untuk beban lain-lainnya. Nah, ini beban lain-lainnya. Nilainya yaitu sebesar 22.000. Dibebankan ke bank pengirim. Kemudian klik lanjut. Nah, sampai sini udah sama semuanya. Udah, Kak. Oke. Ada yang ketinggalan? Sudah di-share ya Kak? Iya. Disimpan. Ya, kalau udah langsung diklik simpan. Oke, lanjut ya. Lanjut ke transaksi tanggal 31 Januari tahun 2020 yang bagian A. Pencatatan bunga bank dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari tahun 2020 yang diterima oleh Bank Mandiri dari perusahaan senilai 550.000. Nah, ini masuknya ke penerimaan bank. Kita ke menu kas dan bank, kemudian pilih yang penerimaan. Nah, di sini untuk kas dan banknya itu Bank Mandiri. Kak, maaf, boleh tolong pelan-pelan nggak, Kak? Oh iya, oke. Nah, ini udah sampai di penerimaan ya? Iya, Kak. Oke.
untuk kas atau banknya ini Bank Mandiri IDR, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari tahun 2020. Nah, di sini dialokasikan ke dalam akun pendapatan lain-lain senilai Rp550.000. Berarti kita cari akunnya yaitu pendapatan lain-lain. Untuk nilainya yaitu Rp550.000. Kalau udah, kita klik lanjut. Kemudian kita pilih tab info lainnya. Nah, di sini untuk keterangannya kita isi di kolom catatan, yaitu pencatatan bunga bank bulan Januari tahun 2020. Sampai sini bisa diikuti. Bisa, Kak. Oke. Udah ya, kalau udah kita klik simpan. Lanjut ke transaksi 31 Januari 2020 yang bagian B. Ini pencatatan bunga deposito sama dialokasikan ke dalam akun beban pendapatan lain-lain. Bulan Januari tahun 2020 yang diterima oleh Bank Mandiri IDF perusahaan senilai Rp700.000. Nah, ini sama. Ini masuknya ke penerimaan bank. Kita pilih kas dan bank, kemudian pilih yang penerimaan. Nah, di sini untuk kas atau banknya, Bank Mandiri. Untuk tanggalnya, tanggal 31 Januari tahun 2020. Akun perkiraannya, tadi pendapatan lain-lain. Nilainya sebesar Rp700.000. Klik lanjut. Nah, kalau udah input akun perkiraannya, kita ke tab info lainnya untuk isi keterangannya di kolom catatan. Ini pencatatan bunga deposito bulan Januari tahun 2020. Udah sama semuanya ya? Aku belum, Kak. Bentar. Oke. Udah. Kalau udah, langsung kita klik simpan. Oh iya, misalkan kita mau lihat rincian jurnalnya, ini kita ke icon list warna hijau. Nah, di sini kita klik misalkan transaksi yang pencatatan bunga deposito. Nah, klik icon lain-lain, kemudian pilih yang rincian jurnal. Nah, di sini untuk jurnalnya sudah ada otomatis. Oke, kita lanjut ke tanggal 31 Januari 2020 yang bagian C. Pencatatan biaya cetak brosur dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran perusahaan untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri DR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar Rp1.750.000. Nah, ini berarti masuk ke pembayaran bank. Kita ke menu kas dan bank, kemudian pilih yang pembayaran.
Nah, untuk kas atau banknya, ini pilih Bank Mandiri BR. Tanggalnya tanggal 31 Januari tahun 2020. Nah, di sini dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran. Berarti kita cari akun beban pemasaran. Ini udah ada. Kemudian untuk nilainya sebesar Rp1.750.000. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk mengisi keterangannya, kita klik tab info lainnya. Yang di kolom catatan kita isi yaitu pencatatan biaya brosur bulan Januari. Nah, sampai sini udah sama semuanya. Kak, Udah. tadi masuk ke akun apa? Ke akun beban pemasaran. Makasih, Kak. Oke, udah ya. Kalau udah, langsung kita klik simpan. Lanjut. Tanggal 31 Januari tahun 2020, bagian D, melakukan pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Oh, ini tuh seharusnya bulan Desember tahun 2019. Nah, kemudian dibayarinnya di bulan Januari tahun 2020. Nilai hutang biaya sebesar 13 juta rupiah. Nah, berarti ini masuknya ke pembayaran, menu kas dan bank, kemudian pilih yang pembayaran. Untuk kas atau banknya ini Bank Mandiri IDR, kemudian tanggalnya tanggal 31 Januari tahun 2020. Nah, kemudian ini untuk akun perkiraannya di soal yaitu pembayaran hutang biaya. Berarti kita cari akun hutang biaya, kemudian kita klik. Nah, untuk nilainya ini di soal sebesar 13 juta rupiah. Nah, kalau udah diisi untuk nilainya, kita klik lanjut. Kemudian kita ke tab info lainnya. Nah, di sini kita isi catatannya, yaitu pembayaran hutang biaya yang terjadi pada bulan Desember tahun 2019 ya. Sampai sini sudah bisa diikuti. Sudah sama semua ya. Udah, Kak. Oke, kalau udah kita langsung klik simpan. Nah, kemudian lanjut ke transaksi tanggal 31 Januari 2020 yang bagian E. Di sini pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR. Nilai biaya yang dibayarkan yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, ini sama, ini termasuk ke transaksi pembayaran. Kita ke menu kas dan bank, kemudian pilih yang pembayaran. Nah, untuk kas atau banknya, ini Bank Mandiri IDR. Tanggalnya tanggal 31 Januari tahun 2020. Nah, di sini beban listrik, air, dan telepon. Berarti kita cari akun perkiraannya yaitu beban listrik, air, dan telepon. Nah, kemudian ini untuk nilainya.
yaitu sebesar Rp1.200.000. Nah, kemudian diklik lanjut. Untuk mengisi keterangannya, kita ke tab info lainnya. Terus kita isi di kolom catatannya itu pencatatan biaya listrik, air, dan telepon bulan Januari tahun 2020. Sampai sini udah sama semuanya, bisa diikutin. Sama, Kak. Oke, kalau udah kita klik simpan. Nah, lanjut. Untuk transaksinya udah berhasil kita input semuanya. Nah, di sini ada perintah. Berapakah sisa uang di Bank Mandiri dari perusahaan setelah akhir bulan Januari tahun 2020? Nah, ini masuknya ke history bank. Kita ke menu kas dan bank. Kemudian kita pilih yang history bank. Nah, di sini untuk banknya yaitu Bank Mandiri DR. Kemudian tanggalnya dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020. Kemudian klik yang refresh ini. Ini untuk hasilnya ya. Untuk saldonya sudah sama semuanya. Saldo akhirnya Itu udah diklik yang mana, Kak? ke kas dan bank. Iya, Kemudian pilih yang history bank. ya. Nah, untuk banknya Bank Mandiri IDR. Iya. Kemudian tanggalnya dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020. Sudah. Kemudian klik yang refresh. Oh, iya. Nah, untuk hasilnya, saldo akhirnya sudah sama semuanya ya. Kak, kok saya gak keluar-keluar hasilnya ya? Kenapa? Saya udah pencet refresh berkali-kali, cuman gak keluar. Ininya udah diisi. Banknya, terus tahun, tanggal awal Udah, Kak. sampai tanggal akhir. Udah bisa? Udah. Udah, oke. Sama Sama saya semua, beda, Kak. bedanya di mana? Di situ 27.36.750, saya 42.36.750. Ininya beda juga. Iya beda juga. 356. Transaksinya ada yang belum ke input kali. Coba samain. Sebentar saya ini dulu ya. Kak, maaf mau nanya, kalau ada yang kebalik gitu nggak apa-apa kan ya, Kak, transaksinya? Kebalik gimana? Kalau di kakaknya itu kan habis 6.856.550. Nah, itu saya ada 1.750.000, baru 550. Nggak apa-apa kan ya, Kak? Tapi hasilnya sama. Sama, 270.36750. Ya, nggak apa-apa. Oke. Kak, Iya, kok saya saldonya beda dah, tapi mutasi sama kayak kakaknya. saldo Cuma saya bilang, iya, beda. saldo Tapi yang mutasi mana? sama. Dari saldo awalnya beda. Iya, beda, Kak. Tapi mutasi sama. Hmm,
Kayaknya kamu pas impor. Pas impor data-datanya ada yang gagal nggak? Nggak ada dong, sudah berhasil semua. Coba di chat di forum diskusi ya, Iya. biar dicek. Oke, lanjut. Atau masih ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada perintah lagi. Setelah melihat histori bank, selanjutnya Anda akan menampilkan dan cetak laporan penerimaan per bank pada bulan Januari tahun 2020. Nah, untuk langkah-langkahnya, ini kita ke daftar laporan, kemudian pilih yang daftar laporan. Kemudian pilih yang kas dan bank. Nah, di sini kita ke rincian penerimaan per bank. Dari 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020. Kas dan banknya yaitu Bank Mandiri IDF. Kemudian klik tampilkan. Nah, ini untuk laporan rincian penerimaan per banknya. Kalau misalkan kita mau cetak laporannya, ini kita klik yang ekspor. Nah, di sini ada pilihannya. Ada PDF, Excel, teks, dan memorize. Nah, kita misalkan pilih yang PDF. Nah, ini untuk laporan rincian penerimaan per bank. Kak, maaf mau nanya tadi kas atau banknya apa, Kak? Bank Mandiri IDF. Oke, Kak, Kak. maaf, ulang nggak Kak? Boleh. Ke menu daftar laporan. Kemudian pilih yang daftar laporan. Pilih kas dan bank. Pilih yang rincian penerimaan per bank. Ini dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020. Nah, untuk kas atau banknya itu Bank Mandiri IDF. Kemudian klik tampilkan. Ini untuk rincian penerimaan per banknya. Nah, kalau mau dicetak, ini klik ekspor, pilih bisa yang PDF ataupun Excel. Oke, udah bisa ya. Lanjut, kita ke perintah yang selanjutnya yaitu menampilkan dan cetak laporan pembayaran per bank pada bulan Januari tahun 2020. Nah, ini sama ke menu daftar laporan, terus pilih yang daftar laporan. Nah, kemudian kas dan bank. Selanjutnya, pilih yang rincian pembayaran per bank. Nah, ini dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020. Untuk kas atau banknya ini sama, yang dipilih Bank Mandiri IDF. Kemudian klik tampilkan. Nah, ini untuk rincian pembayaran per bank ya. Sama ya, sama semuanya ya. Tadi yang mana, Kak? Tinggalan. Di daftar laporan, terus pilih yang daftar laporan. Kemudian pilih kas dan bank. Lanjut ke rincian pembayaran per bank. Nah, nanti diisi dari tanggal 1 Januari tahun 2020 sampai 31 Januari tahun 2020.
untuk kas atau banknya yaitu Bank Mandiri IBR. Nah, kemudian klik tampilkan. Nah, ini untuk laporan rincian pembayaran per banknya. Sama ya. Sama. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kak, saya mau nanya. Iya. Kemarin kan saya ngerjain yang topik 7 ya. Pas di apa tuh? Pas di penyesuaian persediaannya, dilihat di ikon yang hijau itu ada 2023-nya, tapi yang punya kakaknya nggak ada. Dari kelas apa? 1 EA04. Kak, maaf mau tanya. Ya, kenapa? Kalau sudah selesai boleh live Zoom. Boleh, silakan. Makasih, Kak. Ya. Tadi siapa? Berapa NPM-nya? NPM-nya 10223869. Yang di penyesuaian persediaan ya? Iya, Kak, ini udah boleh live atau belum, Kak? Boleh, silakan. Makasih, Kak. Hmm. nah itu Kak. Hmm. Ini sebenarnya bisa dihapus-hapusin saja sih. Oh, berarti tinggal dihapus aja yang tahun 2023 itu ya. Iya, di Ya sini. udah Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Udah, ada yang mau ditanyakan? Kak, saya boleh ngelihat Neraca. neraca indeks kontrolnya kakak nggak? Boleh, sebentar ya. Hmm. Ini ya, untuk jumlah aset, jumlah liabilitas dan ekuitasnya
Ini sebesar 2.784.987.833. Kak, Hmm, aku neracanya beda sama kakak hasilnya di bagian apa? di jumlah asetnya. Ini Iya, berapa hasilnya? 7.791.987.833. 7 miliar. 2.700.000.000. Oh, coba disamain di akun ininya, ada yang bedanya di akun apa? Kak, maaf, Iya, boleh tolong kasih tahu tadi nggak jumlah totalnya berapa yang aset? Yang terakhir, iya itu. ini Boleh tolong disebutin nggak Kak? Soalnya di sini nggak kelihatan jelas. 2.784.987.833,33. Makasih Kak. Oke. Oh, maaf. Iya. Tadi saya coba hapus, kok nggak bisa ya? Ininya apa? Info nggak Ini, bisa deh. sebentar. Katanya tidak dapat menghapus penyesuaian persediaan karena telah digunakan di detail saldo awal barang. Oh, dihapusnya di persediaan ininya. Persediaan terus barang dan jasa. Sebentar. Persediaan di barang jasa. Kemudian klik icon list warna hijau. Sebentar Kak, masih loading. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, udah. Misalkan klik yang kulkas satu pintu. Iya, Terus klik yang stok. Nah, itu ada yang tahun 2023-nya juga kan? iya ada. Nah, itu yang 2023-nya dihapus aja. Oh, ya dari sini. Hapus, misalkan nih, diklik terus dihapus. Kalau dia, Sebentar. misalkan klik, terus klik hapus. Nah, nanti kalau misalkan yang tahun 2023-nya udah kehapus semua, ini diklik simpan lagi. Begitupun selanjutnya untuk barang-barang selanjutnya. Gitu ya. Iya, terima kasih Kak. Oke. Nah, gimana ini untuk daftar laporannya? Udah sama semua? Kak, maaf mau tanya. Iya. Buat yang perintah menampilkan dan cetak laporan penerimaan per bank itu setelah klik daftar laporan sama kas dan bank, terus klik apa lagi ya Kak? Rincian penerimaan per bank. Makasih ya Kak. Oke. Udah semua ya. Aja. Kita masih ketemu. Udah ya. Sudah. Kak, Ya kalau, aku mau nanya iya boleh. sebentar. Kalau pembayaran atas biaya internet itu masuknya ke beban apa Kak? Beban listrik, air, dan telepon apa bukan? Yang mana? Itu pembayaran atas biaya internet itu masuknya ke beban apa? Emang ada soal yang itu ya? Enggak, aku cuma mau nanya Oh, gitu Kak. Iya. bisa. Kalau misalkan nggak ada akunnya, bisa dibikin baru beban internet. Atau misalkan kalau misalkan mau masuk ke beban lain-lain juga boleh. Atau ke beban, Oh, kalau listrik kan beda beban ya. lain. Jadi masuknya ke beban lain-lain ya Kak? Iya boleh. Kalau misalkan nggak ada akunnya, kalau misalkan mau bikin akun baru juga nggak apa-apa. Oh, oke, makasih Kak. Oke.
Kak, kalau sudah selesai ini sudah selesai kan ya, Kak? Ya, udah. Baik, Kak, terima kasih. Sama. Kak, maaf. Mau bertanya. Tapi ini di luar topik 8, Kak. Jadi kebetulan teman aku nggak mengikuti topik 3. Itu gimana ya, Kak? Topik 3 yang awal transaksi ya. Iya, dari topik 3 tuh dia belum semua. Itu ada kok video pembelajarannya, jadi bisa diikutin aja, bisa dipelajari. Soalnya yang ngebedain paling cuma tanggalnya doang sama angka-angka. Itu yang di ini ya, di praktikumnya. Jadi cuma lihat lewat situ aja di video pembelajaran. Ya, di video pembelajaran ada, di modul juga ada. Ya udah. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Udah. Udah ya. Yang udah, saya tutup. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ikut live praktikum dari awal, dari pertemuan awal sampai sekarang pertemuan akhir. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.